بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di kitab Safinah. Sekarang alhamdulillah sudah memasuki pertemuan yang keempat. Baiklah, langsung saja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala faslun syurutul wudu'i 'ashratun al-islamu wat-tamyiz wan-naqa'u 'anil haid wan-nifasi wa 'amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a والعلم بفرضيته وألا يعتقد فردا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. فصل شروط الوضوء 10. Syarat sahnya wudu itu ada 10. Yang pertama al-islamu, Islam. Wat-tamyizu, yang kedua adalah tamyiz. Dan yang ketiga adalah wan-naqa'u 'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Yang keempat wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah, bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Yang kelima wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a, hendaknya pada anggota yang hendak dibasuh itu tidak ada sesuatu yang merubah sifat air. Yang keenam adalah wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kewajibannya. Yang ketujuh wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, tidak meyakini fardu atau rukun dari wudu ini adalah sebagai sunnah. Kemudian yang kedelapan adalah wal ma'ut tahuru, air suci dan mensucikan. Kemudian syarat yang ke-9 dan yang ke-10 khusus bagi daimul hadas, yang hadasnya terus menerus tanpa berhenti, yaitu wadukhulul waqti, masuknya waktu. Kemudian yang ke-10 wal muwalatu, muwalah dalam artian setelah selesainya membasuh anggota yang pertama, sebelum kering langsung membasuh yang kedua. Lidaimil hadafi, bagi yang hadasnya terus menerus. Jadi pada pasal ini musannif menyebutkan ada 10 syarat sahnya wudu, yang jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama dan kedua, Islam dan tamyiz, ini adalah syarat di semua ibadah. Jadi yang pertama adalah Islam, maka wudunya orang kafir itu tidak sah, wudunya orang murtad juga tidak sah, kecuali yang sebagaimana disebutkan di pembahasan niat, kecuali jika istrinya itu adalah ahli kitab, dalam tanda kutip Yahudi atau Nasrani, dengan syarat-syaratnya ya. Itu ketika dia haid, kemudian selesai dari haidnya, dia itu wajib mandi biar halal bagi suaminya. Nah, di sini kan niat. Di sini niatnya dikecualikan, meskipun dia itu kafir, tetap sah. Kemudian syarat yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz sebagaimana disebutkan di awal, yaitu sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, dan usianya sudah mencapai 7 tahun. Sedangkan anak di bawah usia 7 tahun, begitu juga orang gila, itu wudunya tidak sah. Kecuali, sebagaimana disebutkan sebelumnya di bab niat, anak kecil yang menjalankan ibadah umroh atau haji atau tawaf, karena di situ butuh niat, karena situ butuh untuk wudu, begitu juga niat, maka di sini yang meniatkan adalah walinya, orang tuanya.
Kemudian syarat yang ketiga adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Kenapa? Karena wudhu ini adalah ibadah, sedangkan haid dan nifas ini mencegah sahnya ibadah tersebut. Jadi kalau ada orang haid dan nifas kemudian mandi dengan niat mengangkat hadas, maka mandinya tidak sah. Begitu juga wudhu dengan niat mengangkat hadas itu juga tidak sah, bahkan berdosa. Kenapa? Karena ini ibadah, dan syarat ibadah yang satu ini harus suci dari haid dan nifas. Adapun kalau mandi sunnah seperti mandi hari raya atau ketika wanita tersebut sedang umrah atau haji, kalau mandi sunnah boleh-boleh saja, atau mandi biasa, mandi untuk mendinginkan badan atau untuk sekedar membersihkan badan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia wudhu atau mandi dengan keadaan darah haid atau nifasnya masih berlanjut, dalam artian belum suci, maka ini tidak diperkenankan dan tidak sah. Kemudian syarat yang keempat adalah wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, dan hendaknya juga bersih atau suci dari sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, seperti tepung, lumpur yang mengendap, atau lilin, atau tip ek, atau juga bedak, lipstick. Jadi sesuatu yang mempunyai ada ketebalannya meskipun sedikit itu tidak diperkenankan, karena akan mencegah air untuk sampai ke kulit. Jadi yang pakai make up sebaiknya wudhu terlebih dahulu baru pakai make up, karena wudhu setelah menggunakan make up itu airnya tidak sampai ke kulit. Begitu juga yang pakai kuteks, ya, kuteks yang seperti cat kuku. Tapi kalau kuteksnya itu hanya sekedar pacar atau henna, yang sekedar warna, yang tinggal warna saja, itu boleh-boleh saja. Begitu juga yang termasuk hal yang mencegah sampainya air ke kulit adalah, mohon maaf, sini sebutkan belek, kotoran pada mata, itu perlu dibersihkan ketika wudhu, betul juga ketika mandi, karena biasanya khususnya ketika bangun tidur, ya, ketika mau sholat subuh, itu biasanya ada kotoran di mata, baik yang dekat hidung atau yang di ujung satunya, itu perlu diperhatikan. Jadi di sini bukan hanya sekedar di kulit, tapi juga di kuku. Makanya perlu diperhatikan juga kotoran yang ada di bawah kuku. Di sini ketika wudhu harusnya semestinya kotoran di bawah kuku itu dibersihkan. Terlebih seperti kotoran dari tepung, adonan tepung ketika masak atau ketika bekerja, semen, lumpur dan lain sebagainya. Hanya saja sebagian ulama menyatakan kalau cuman sekedar keringat atau kotoran daki yang asalnya itu adalah keringat, itu masih dimaafkan. Atau bagi mereka yang pekerjaannya memang setiap hari harus bergulat dengan sesuatu yang membuat kotor, seperti tukang atau montir kerja di bengkel, atau tiap harinya masak di tempat roti, mau nggak mau tiap hari buat adonan, dan ada kotoran yang tersisa di bawah kuku. Kalau memang susah untuk dibersihkan, itu dimaafkan. Tapi kalau bisa terlebih tidak setiap hari, maka sini wajib dibersihkan. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a,
Dan hendaknya di anggota badan, di anggota wudhu ini tidak ada sesuatu yang merubah warna air seperti tinta. Jadi yang merubah warna air dan menjadikannya tidak disebut air lagi, tapi ketika terkena benda tersebut namanya berubah seperti air tinta dan lain sebagainya. Ya, untuk sebelumnya masalah minyak wangi. Untuk minyak wangi sendiri yang terbuat dari minyak, bukan yang semprot ya, itu nggak ada masalah selama minyaknya itu tidak membeku. Jadi kalau sekedar menggunakan minyak atau terkena minyak goreng biasa atau minyak angin, minyak kayu putih, selama minyak-minyak tersebut masih encer, itu masih sah-sah saja. Kemudian syarat yang keenam adalah wal ilmu bi fardiyatihi, yaitu hendaknya orang yang wudu, itu juga orang yang mandi, ini wajib mengetahui bahwasannya wudu tersebut adalah wajib. Kalau dia tidak meyakini wudu tersebut wajib dan dia dalam keadaan berhadas, maka wudunya tidak sah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Tidak meyakini bahwasanya salah satu fardu atau salah satu rukun dari rukun-rukunnya wudu ini adalah sunnah. Seperti dia meyakini bahwasanya membasuh muka ini adalah sunnah, maka itu tidak sah. Jadi mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, dan tartib. Jadi 6 rukun ini harus diyakini bahwasanya ke-6-6-nya adalah fardu atau rukun. Tapi kalau dia itu tidak mentafsir dalam artian di wudu itu ada sunnah dan ada fardunya, tapi tidak tahu, itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu ketika menyatakan salah satu fardu-fardunya wudu adalah sunnah. Seperti mengusap kepala itu sunnah, nah itu nggak sah wudunya. Kemudian syarat yang ke-8 adalah wal ma'ut tahur. Jadi hendaknya air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Ini adalah syarat sahnya. Kemudian syarat yang ke-9 dan yang ke-10 adalah syarat khusus bagi yang daimul hadath, yang hadatsnya terus-menerus tidak terhenti, seperti salisul baul, orang yang beser, air kencingnya tidak berhenti terus netes. Begitu juga salisul rih, orang yang anginnya keluar angin terus. Dan yang ketiga adalah seperti istihadah, orang yang wanita yang darahnya terus-menerus keluar. Nah, di sini mereka bertiga, orang yang salisul baul, yang beser, itu juga yang keluar angin terus-menerus, dan yang istihadah, ada 2 tambahan syarat bagi mereka ketika ingin wudu, yaitu yang pertama adalah masuknya waktu, karena toharohnya, karena wudunya mereka ini adalah darurat dan tidak ada darurat sebelum masuknya waktu, maka disyaratkan setelah masuk waktunya sholat dia baru boleh berwudu. Sebelum masuknya waktu sholat maka wudunya tidak sah. Wal muwalah, dan juga muwalah itu ketika kita membasuh satu anggota, seperti membasuh muka, sebelum keringnya muka kita sudah membasuh tangan, ini disebut dengan muwalah. Kemudian ada kewajiban bagi orang yang hadasnya terus menerus ini, seperti yang besar tadi. Ada beberapa hal. Yang pertama, dia harus masuk waktu terlebih dahulu baru bisa melakukan proses taharah.
Dengan catatan yang pertama masuknya waktu, kemudian yang kedua adalah melakukan istinja terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga menutup, mohon maaf kemaluannya ini dengan semacam kapas atau tisu, atau sekarang sudah ada yang seperti pembalut atau pampers. Kemudian setelah itu baru dia melakukan wudhu ataupun tayamum kalau tidak mendapatkan air. Nah, dalam wudhunya dia harus muwalah. Kemudian antara wudhu dan sholatnya juga harus muwalah. Dalam artian setelah melakukan rangkaian istinja, kemudian pakai pembalut atau pampers, kemudian wudhu. Nah, setelah itu juga langsung sholat. Dikecualikan bagi orang yang ingin berjamaah dan dia masih menunggu imam atau makmumnya atau jamaahnya, maka muwalah di sini tidak disyaratkan antara wudhu dan sholat jamaahnya, karena orang yang menunggu untuk sholat itu dihukumi dalam keadaan sholat, dapat pahalanya sholat. Tapi kalau setelah wudhu dia makan dulu atau pergi kemana dulu atau update status dulu dan lain sebagainya yang sekiranya tidak ada kaitannya dengan sholat, maka dia wajib mengulang dari awal lagi. Kemudian ada beberapa syarat lagi yang perlu diperhatikan, yaitu menghilangkan najis di anggota badan. Contoh di kaki ini ada najisnya, maka harus dihilangkan dulu. Begitu juga mengalirkan air ke seluruh anggota badan, dalam artian anggota wudhu. Jadi kalau sekedar mengusap air itu tidak sah wudhunya, seperti pakai salju, karena yang nempel di tangan untuk diusap itu hanya basahan, bukan air yang mengalir. Jadi di sini disyaratkan mengalirkan air meskipun sedikit. Wudhu dengan 1 gelas air itu cukup, karena wudhunya Nabi itu 1 mud. 1 mud itu cuman segenggam, ya sekitar 1 gelas gitu. Sedangkan mandinya Nabi itu pakai sekitar 1 sok. 1 sok itu mungkin satu mangkok agak besar gitu. Kemudian juga syarat-syarat niat yang disebutkan pada pasal sebelumnya itu juga perlu diperhatikan. Jadi ini tentang syarat sahnya wudhu. Wallahu a'lam bishawab.